Match ke-33 kembali lagi mempertemukan Bali United dengan Persebaya Surabaya yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 23 Maret. Kick off pada pukul 16.00 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali. Seperti biasa, saya ingin menjelaskan kepada kalian yang mungkin baru pertama kali datang di channel ini bahwa saya di sini memprediksi skor berdasarkan dari statistik data yang dimiliki dari Bali United dan juga Persebaya Surabaya. Jadi bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari kedua tim. Dan juga kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama melihat bagaimana statistik data yang dimiliki dari kedua tim, baik dari Bali United dan juga Persebaya Surabaya. Dan tentunya sepak bola tidak dapat diprediksi karena saya di sini hanya membantu memprediksi berdasarkan dari perbandingan data karena data bersifat fakta dan juga real. Oke, kita langsung lihat dulu di peringkat klasemennya sebelum kita masuk ke preview bahwa Bali United sekarang berada di peringkat pertama dengan memperoleh 72 poin dan Persebaya Surabaya di peringkat keempat dengan memperoleh 60 poin. Artinya Bali United dan Persebaya Surabaya sama-sama masuk di segmen tim papan atas Liga Indonesia. Jadi saya akan mempreview kedua tim mengikuti standar segmen papan atas Liga Indonesia. Jadi kita langsung aja bahas dari statistik klasemen Bali United. Kita sama-sama lihat bagaimana statistik yang dimiliki dari Bali United. Bali United sekarang berada di peringkat pertama dari 32 pertandingan, berhasil mencetak 22 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 54 gol dan kemasukan 22. Jadi agregat golnya plus 32 dan poinnya 72. Langsung kita bahas untuk statistik lini depan dari Bali United di 32 pertandingan ini bagaimana. Kita sama-sama lihat di sini. Bali United dari 32 pertandingan ini berhasil mencetak 54 gol dengan persentase rata-ratanya 1,69% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 5-0. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,50% dan di sini Bali United sudah melebihi dari 1,5%, yang artinya bahwa sektor lini depan dari Bali United ini sudah berbicara ke power mencetak kemenangan. Jadi bukan berbicara masalah power mencetak gol lagi karena power mencetak gol dari Bali United ini sudah aman. Jadi sekarang levelnya tinggal ke power mencetak kemenangan-kemenangan itu aja. Ya, tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Bali United terus memberikan konsistensi di lini depan dan lini belakangnya ya. Kita bahas dulu di sektor lini belakangnya. Bali United dari 32 pertandingan ini kemasukan 22 gol dengan persentase rata-ratanya 0,69% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-3. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,8%. Dan di sini Bali United juga masih di bawah dari 0,8 yang artinya sektor lini belakang dari Bali United ini sangat baik ya karena masih di bawah dari standar yang saya berikan. Jadi tinggal konsisten aja untuk lini belakang dari Bali United. Dan kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir Bali United apakah lini depannya tetap konsisten dan lini belakangnya tetap konsisten. Kita sama-sama lihat di sini. Bali United kemarin menang 2-0 atas Madura United, lalu menang 2-1 atas Arema Malang, lalu menang 1-0 atas Persiraja Banda Aceh. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Bali United berhasil menyapu bersih 3 kemenangan dan tanpa terkalahkan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 1 dengan persentase mencetak golnya 1,66% dan persentase kemasukannya 0,33%. Jadi kita lihat dulu di statistik lini depan Bali United di 3 pertandingan terakhir. Jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa statistik lini depan dari Bali United ini tetap konsisten karena tetap di angka di 1,6 seperti di 32 pertandingan secara keseluruhan tadi. Jadi sudah cukup bagus untuk lini depan dari Bali United tetap konsisten. Dan juga di lini belakangnya hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33%. Artinya di 3 pertandingan terakhir jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan tadi, lini belakang dari Bali United ini juga tetap sama konsisten ya karena jumlah kemasukannya hanya 1. Jadi kesimpulan untuk Bali United di sektor lini depan dan lini belakangnya, sektor lini depannya sudah tetap konsisten ya, tetap ada power mencetak kemenangan dan sektor lini belakangnya juga konsisten, tetap bagus, tidak ada kenaikan persentase atau penurunan perform, tetap konsisten untuk kedua lini dari Bali United. Itu kesimpulannya. Jadi kita langsung bahas
statistik klasemen dari Persebaya Surabaya. Kita sama-sama lihat di sini. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat keempat dari 32 pertandingan, berhasil mencetak 17 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Berhasil mencetak 52 gol dan kemasukan 33. Jadi agregat golnya plus 19 dan poinnya 60. Kita langsung bahas untuk statistik lini depan dari Persebaya Surabaya. Kita sama-sama lihat di sini. Persebaya Surabaya dari 32 pertandingan berhasil mencetak 52 gol dengan persentase rata-ratanya 1,62% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-0. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,5%, dan di sini Persebaya Surabaya sudah di atas dari 1,5%, yang artinya sektor lini depan dari Persebaya Surabaya ini sudah ke level power mencetak kemenangan. Jadi bukan berbicara lagi di masalah power goal, tapi udah ke power mencetak kemenangan. Jadi tinggal konsisten aja untuk lini depan dari Persebaya Surabaya. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya, apakah tetap konsisten di sektor lini depannya. Kita bahas dulu di statistik lini belakang dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dari 32 pertandingan ini kemasukan 33 gol dengan persentase rata-ratanya 1,03%. Dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-2. Jadi kita lihat di sini bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Persebaya Surabaya justru sudah di atas dari 0,8, yang artinya bahwa sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya ini sedikit kurang bagus. Karena kalau kita mau rata-rata 1,03% ini, artinya bahwa per laga Persebaya Surabaya ini sudah pasti kemasukan 1 gol. Tapi sisanya 0,03 ini menandakan bahwa Persebaya jarang ya atau sangat minim untuk kemasukan lebih dari 1. Jadi ini statistik ini belakang dari Persebaya Surabaya di 32 pertandingan secara keseluruhan. Jadi kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir dari Persebaya Surabaya apakah sektor lini depannya tetap konsisten dan sektor lini belakangnya ada peningkatan yang cukup bagus. Kita sama-sama lihat. Persebaya Surabaya kemarin imbang 1-1 dengan Persib Bandung, lalu imbang 1-1 dengan Barito Putra, lalu menang 1-0 atas Persik Kediri. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya berhasil mendapatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 2, dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukannya 0,66%. Jadi kita lihat statistik lini depan dari Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir. Jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan, bahwa sektor lini depan dari Persebaya Surabaya ini ada persentase yang turun. Artinya performnya turun di lini depannya. Karena di 32 pertandingan secara keseluruhan tadi kan di angka 1,6. Dan justru di 3 pertandingan terakhir ada penurunan persentase ya 1,00%. Jadi di 3 pertandingan terakhir sektor lini depan dari Persebaya Surabaya ini ada grafik yang menurun. Dan di lini belakangnya kemasukan 2 dengan persentase 0,66%, artinya di 3 pertandingan terakhir jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan, pertahanan dari Persebaya Surabaya ini ada persentase yang turun. Dan sektor lini belakang jika persentasenya turun ini artinya bagus. Jadi di 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya di lini belakangnya justru ada perform yang naik. Ada grafik yang meningkat ya. Jadi lini belakang dari Persebaya Surabaya cukup bagus di 3 pertandingan terakhir. Jadi kesimpulan dari Persebaya Surabaya di statistik lini depannya justru ada perform yang turun karena persentasenya turun, tapi di lini belakangnya justru ada perform yang naik karena persentasenya turun di sektor lini belakangnya. Itu kesimpulan dari Persebaya Surabaya. Jadi saya sudah cukup untuk mempreview statistik data yang dimiliki dari Bali United dan Persebaya Surabaya. Sekarang kita saatnya untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau kurang diunggulkan dari perbandingan statistik data kedua tim. Kita sama-sama bahas dulu di klasemen perform. Klasemen perform adalah klasemen di 6 pertandingan terakhir. Jadi kita sama-sama lihat di sini. Bali United sekarang berada di peringkat pertama dari 6 pertandingan terakhir, memperoleh 6 kemenangan tanpa terkalahkan dan tanpa hasil imbang dan memperoleh 18 poin. Untuk Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ketiga dari 6 pertandingan terakhir, berhasil mencetak 3 kemenangan, 3 hasil imbang dan belum terkalahkan dengan memperoleh 12 poin. Artinya bahwa Bali United dan Persebaya Surabaya sama-sama berada di segmen papan atas di klasemen perform.
Jadi untuk klasemen perform untuk kedua tim ini seimbang. Lalu kita bahas juga untuk di peringkat klasemennya. Kita sama-sama lihat di sini. Bali United sekarang berada di peringkat pertama dengan memperoleh 72 poin. Dan untuk Persebaya Surabaya berada di peringkat keempat dengan memperoleh 60 poin. Artinya selisih poin kedua tim yaitu 12. Maka di peringkat klasemen yang lebih diunggulkan adalah Bali United. Lalu untuk segmen klasemennya, Bali United masuk di segmen papan atas dan Persebaya Surabaya juga masuk di segmen papan atas. Artinya di segmen klasemen ini seimbang untuk kedua tim. Lalu kita bahas untuk statistik lini depan dari kedua tim. Kita sama-sama lihat di sini. Bali United dari 32 pertandingan berhasil mencetak 54 gol dengan persentase 1,69%. Dan untuk Persebaya Surabaya dari 32 pertandingan berhasil mencetak 52 gol dengan persentase 1,62%. Artinya di 32 pertandingan secara keseluruhan ini hanya selisih 2 gol dan persentasenya sama-sama sudah di atas dari standar saya 1,50%. Artinya statistik lini depan ini seimbang untuk kedua tim. Dan kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, Bali United dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 5 gol dengan persentase 1,66%. Dan untuk Persebaya Surabaya ini berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%. Di 3 pertandingan terakhir, Bali United tetap konsistensi. Justru untuk Persebaya Surabaya ada penurunan persentase ya. Jadi artinya di 3 pertandingan terakhir, sektor lini depan dari Bali United yang lebih diunggulkan karena tetap konsisten dari Persebaya Surabaya. Jadi kesimpulan keseluruhan untuk statistik lini depan ini jatuh kepada Bali United karena kita ambil di 3 pertandingan terakhir dan di 32 pertandingan secara keseluruhan tadi yaitu seimbang. Jadi untuk Bali United di statistik lini depannya. Lalu kita bahas juga di statistik lini belakang dari kedua tim. Kita sama-sama lihat. Bali United dari 32 pertandingan ini kemasukan 22 gol dengan persentase 0,69%. Dan untuk Persebaya Surabaya dari 32 pertandingan ini kemasukan 33 gol dengan persentase 1,03%. Artinya di 32 pertandingan secara keseluruhan Bali United tetap masih di bawah 0,8 dan Persebaya Surabaya justru sudah di atas dari 0,8. Jadi statistik lini belakang di 32 pertandingan ini untuk Bali United yang lebih baik. Lalu kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, Bali United hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33% dan untuk Persebaya Surabaya hanya kemasukan 2 dengan persentase 0,66%. Artinya di 3 pertandingan terakhir, Bali United dan Persebaya Surabaya sama-sama di sektor lini belakangnya tetap di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya kedua tim di sektor lini belakangnya di 3 pertandingan terakhir ini seimbang, sama-sama bagusnya ya. Jadi kesimpulan keseluruhannya di 32 pertandingan tadi Bali United, tapi di 3 pertandingan terakhir justru seimbang. Maka kesimpulannya di statistik lini belakang yaitu seimbang. Jadi ini kesimpulan preview yang saya bisa berikan kepada kalian bahwa di klasemen perform seimbang karena kedua tim sama-sama masuk di segmen papan atas. Lalu di peringkat klasemennya Bali United karena selisih poinnya 12. Lalu di segmen klasemennya juga seimbang karena kedua tim sama-sama masuk di segmen papan atas Liga Indonesia. Dan juga di statistik lini depannya yaitu Bali United karena di 3 pertandingan terakhir Bali United ada perform yang naik. Justru kalau Persebaya Surabaya ada perform yang turun. Dan di lini belakang ini juga seimbang karena di 3 pertandingan terakhir kedua tim sama-sama menunjukkan statistik lini belakang yang cukup bagus. Jadi kita lihat di sini bahwa ada 3 hasil seimbang dan 2 Bali United. Maka di prediksi pertama sesuai dari data ini yaitu hasil imbang atau draw dengan persentase 45%. Dan jika memang hasil draw ini akan terjadi maka skornya antara 1 sama atau mungkin 2 sama. Lalu di prediksi kedua tadi kita lihat ada nama Bali United ada 2, maka di prediksi kedua tentunya untuk Bali United dengan persentase 35%. Dan jika memang Bali United berhasil mencetak kemenangan skornya antara 2-0 atau 2-1. Dan di prediksi ketiga untuk Persebaya Surabaya dengan persentase 20%. Dan jika memang Persebaya Surabaya berhasil mencetak kemenangan skornya juga sama seperti Bali United antara 2-0 atau 2-1. Jadi ini kesimpulan
prediksi tertinggi berdasarkan dari statistik data kedua tim, bahwa di prediksi pertama yang paling tertinggi yaitu imbang, lalu kedua Bali United, dan ketiga Persebaya Surabaya. Dan saya ingatkan kembali bahwa sepak bola tidak dapat diprediksi, ini hanya berdasarkan dari perbandingan data, jadi belum fix pasti benar, dan tentunya kalian juga harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan sesuai dengan data ini hasilnya akan seimbang atau justru di luar dari data, yang artinya Bali United atau Persebaya Surabaya yang berhasil mendapatkan 3 poin. Jadi itu aja prediksi skor yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton hingga akhir tanpa di skip. Respect banget buat kalian, dan nanti kita ketemu di review atau prediksi skor selanjutnya. See you.